Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahroji, guru PAI di SMK Islam Al-Horeah Tarukan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270 302 50201, bahwa pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 AK2 di SMK Islam Al-Horeah Tarukan dengan tema atau materi perbankan syariah dengan model problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada hari ini? Alhamdulillah. Baik. Silakan. Sebelum kita mulai, kalian berbuka dulu untuk kelas. Lanjut siap. Sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahina wa salatu wa salam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka madrubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Qadim ala Khalil Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Baik. Sebelum kita mulai belajar, apakah kalian sudah siap semuanya? Siap. Oke, saya akan lebih dulu. Ada waktu itu, Hadir. Abdullah Meli Al-Husna, Ahmad Fatih Fakibri, Arjun Ayu, Alfa Rozia, Atikah Istiqomah, Ayu Sapibri, Rian Sapibri, Devi Karlita Sabu, Dina Ahmadul Rozia, Dini Rahmawati, Fatimah Jafar, Jessica Ramadhan, Kayu Bisa, sampai ya? Ya. Baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mamalah, terutama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah masalah asuransi. Apakah masih ada ingat apa asuransi? Kelas siapa tadi? Nah, apa asuransi? Belum ingat kan? Manfaatnya apa mas? Masih. Apa manfaat asuransi? Manfaat asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang akan menghampiri seperti sakit, kecelakaan, mati, atau
kerugian harta dan benda sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya. Jadi salah satu manfaat dari kerajaan manusia adalah memberikan jaminan terhadap atas itu terhadap serta asuransi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bank syariah. Nah, apa saja sih bank syariah itu yang kita pelajari? Kita lihat konsepnya dulu ya. Yang akan dipelajari adalah yang pertama pengertian bank syariah. Yang kedua sejarah bank syariah. Itu sejarah bank syariah. Kemudian dasar untuk bank syariah, dan yang keempat kegiatan dan usaha bank syariah. Namun sebelum kita mulai dari ini semua, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan kami sampaikan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Mari kita simak bersama-sama. Sekilas bank syariah dan konvensional tampak sama. Bahkan tidak sedikit bank saat ini memiliki cara konvensional dan syariahnya sendiri. Namun demikian, keduanya sebenarnya secara prinsip berbeda loh. Adapun selengkapnya tentang perbedaan bank syariah dan konvensional adalah sebagai berikut. 10. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional pertama, di mana bank konvensional memiliki orientasi keuntungan semata dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun terdapat penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. 2. Prinsip pelaksanaan perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya, yaitu penerapan prinsip masing-masing bank, di mana prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan Hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip syariah Islami. 3. Sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara Dalam pelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama agar kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian bank syariah itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kalian bisa membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional atau bank non syariah. Tujuan yang ketiga adalah agar kalian bisa menyebutkan tentang prinsip-prinsip yang digunakan oleh pengelola bank syariah. Dan yang keempat tujuannya adalah agar kalian bisa tunduk rasa untuk punya sikap yang positif terhadap bank syariah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah, yang pertama, pengertian bank syariah adalah, kalau menurut bahasa kata bank, atau dibacakan itu kata bantu, dan bahasa kerja dari kata banco, yang artinya itu adalah peti atau lemari itu kan. Kemudian kan dia ada fungsinya, yaitu tempat yang aman untuk membutuhkan uang atau safe keeping, fish function. Kemudian penyediaan pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Kemudian kalau kita meninjau dari undang-undang Nomor 21
tahun 2008 tentang bank syariah. Definisi bank adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan visi-misi dan yang terdiri dari bank umum dan bank rakyat. Kemudian apa sih bank syariah? Di Indonesia itu mulai ada. Nah, bank syariah di Indonesia itu mulai ada itu sejak tahun 91 dan pertama diinisiatif oleh Majelis Ulama Indo, kemudian untuk kelompok kerja, kemudian Ramayan Bogor, dan tahun berikutnya di tahun 1991 kebetulan Bank Syariah dan mulai beroperasi tahun 1990. Lalu apa dasar hukum Bank Syariah? Apa sih Bank Syariah itu? Dasar hukum Bank Syariah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990 tentang perbankan, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atau Undang-Undang 7 itu tentang. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah kegiatan di atas. Lalu apa saja kegiatan usaha Bank Syariah? Mari kita lihat tayangan berikut dan silakan disimak ya, disimak. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah melarang riba, penambahan pendapatan secara tidak sah, haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah, maisir, transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, horor, transaksi yang objeknya tidak jelas, ikhtiar, praktik penimbunan, dan menunjukkan prinsip kemitraan atau ta'awun, prinsip keadilan atau saling butuh, prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keseimbangan atau tawazun, prinsip universalan atau rahmatan lil alamin. Ada 3 jenis bank syariah yang perlu kamu ketahui, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, yaitu bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, bank syariah yang dalam kegiatannya tidak mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan giro. Unit Usaha Syariah atau UUS, unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Hanya berinvestasi pada usaha yang halal, berinvestasi baik yang halal atau haram, berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee, berdasarkan sistem bunga. Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha. Besaran bunga tetap. Profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin. Profit oriented atau kebahagiaan dunia saja. Pola hubungan bank dan nasabah adalah kemitraan. Pola hubungan bank dan nasabah adalah debitur kreditur. Ada pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tidak ada pengawasan syariah. Mengapa ke bank syariah? Bank syariah kini memiliki produk dan layanan keuangan yang setara dengan bank konvensional. Masyarakat dapat memperoleh beragam produk dan jasa perbankan yang lebih beragam. Seperti apa bagi hasil di bank syariah? Ketika kita menaruh uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, maka setiap bulan kita akan memperoleh bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Yuk kita lihat perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga. Tingkat imbal hasil tidak tetap sesuai kinerja. Tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi. Didasarkan pada rasio bagi hasil, didasarkan pada jumlah uang pinjaman atau simpanan pokok. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati bersama berlaku tetap sama sesuai angka.
hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan, kecuali disepakati perubahannya oleh para pelaku. Nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Jumlah pembagian bagi hasil berkurang tergantung kinerja usaha, tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah atau bank dalam kondisi untung atau rugi. Apa saja skema atau akad produk bank syariah, titipan atau penyimpanan atau wadiah bagi hasil usaha atau mudharabah, perkomisian atau kemitraan atau musyarakah, jual beli cicilan atau murabah, beli tabung atau saham, beli tempahan atau istisna, sewa atau jasa atau ijarah, sewa jadi milik atau ijarah mutaliyah bitamlik, pinjaman pembajikan atau dana tahanan atau port. Di mana saja kita bisa menggunakan layanan bank syariah ini? Kita dapat mengetahuinya dengan menemukan logo Islamic Banking atau IB. Logo IB dipasang di depan gedung bank yang telah resmi beroperasi sebagai bank syariah. Yuk temukan logo IB. Bank-bank syariah juga telah bekerjasama dengan jaringan ATM bersama, jaringan ATM Prima dan BCA. Bank konvensional yang membuka layanan office channeling dan delivery channel bank syariah juga memiliki penanda logo ID yang umumnya terpasang di pintu masuk, banner, atau poster. Layanan bank syariah juga bisa ditemukan di kantor pos, minimarket, supermarket, atau toko terdekat. Kartu debit dan kartu kredit bank syariah juga sudah dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran, dan tempat-tempat wisata yang bekerjasama dengan bank syariah. Lalu, tunggu apa lagi? Yuk bergabung dengan bank syariah. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, nanti kalian, kalau saya kasih studi kasus, nanti silakan didiskusikan ya. Video yang pertama itu ya, Pak Ahmad adalah seorang pengusaha UMKM yang bergerak di bidang produksi alat yang mengembangkan usahanya dengan membeli peralatan baru yang membutuhkan biaya sebesar 100 juta rupiah. Ahmad bingung memilih antara pembiayaan bertahap dan pembiayaan berubah yang ditawarkan oleh Bank X. Nah, ini panduannya jawab pertanyaan ini. Nanti silakan dibahas sesuai dengan porsinya yang terjadi. Yang kedua yaitu Ahmad ingin beriman tapi bingung antara APR antara juga Ahmad berusaha untuk apa namanya, tapi dia khawatir dengan riba itu meminjam dari bank konvensional. Selanjutnya silakan untuk kelompok diskusi ya sekarang dibentuk kelompok diskusi. Baik, sebelum ini dimulai, sudah dimulai. Silakan masing-masing kelompok ditentukan ketuanya ya. Silakan masing-masing kelompok ditentukan ketuanya. Silakan APP yang sudah saya berikan isi ya. Isi dari hasil diskusi. Kalian sekarang diskusi membahas tentang indikator yang sudah saya sampaikan.
masing-masing kelompok dalam menyampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda atau meskipun dalam syariat biasanya berupa sanksi yang tandanya disalurkan untuk kepentingan sosial. Untuk beberapa hal, keuntungannya bagi Pak Ahmad: 1. Tidak ada beban cicilan dengan jumlah tetap. Pembayaran kepada bank tergantung pada keuntungan usaha. 2. Jika usaha mengalami kerugian maka bukan karena kelalaian, kerugian finansial ditanggung oleh bank. Risiko usaha bagi bersama atau dalam hal keuntungan atau ditanggung pemilik modal dalam hal kerugian finansial. Kerugian bagi Pak Ahmad: 1. Pendapatan Pak Ahmad dari usaha harus dibagi dengan bank sesuai kegiatannya. 2. Jumlah pembayaran kepada bank tidak pasti setiap periodenya tergantung keuangan usaha sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih dinamis. 4. Bank sebagai pemilik modal mungkin akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha Pak Ahmad. 5. Diperlukan. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari masing-masing angkat. Murabaha, keuntungan bagi Pak Ahmad: 1. Kepastian jumlah cicilan setiap periode, memudahkan perencanaan keuangan. 2. Pak Ahmad langsung memiliki aset peralatan setelah akad
dari riba, yaitu bank syariah. Karena di Indonesia sudah ada syariah, ada bank muamalah, ada BSI dan sebagainya. Baik, dan sekarang ini sebelum diakhiri belajar di hari ini, saya akan membagikan refleksi kegiatan hari ini. Tolong diisi nanti ya, diisi nanti disebutkan. Dan untuk hasil diskusinya kita akan diskusi hari ini. Baik, untuk kegiatan hari ini sangat baik sekali ya, dan terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, nanti pertemuan yang datang kita akan belajar tentang operasi sah sebagai lanjutan dari materi pada hari ini. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pada kesempatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.